Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faizu Virus. Kali ini saya akan mereview penggunaan monoshock yang saya udah pakai hampir 11 bulan nih. Nah, apa sih yang saya rasakan selama 11 bulan pemakaian monoshock ini? Yang pertama, orang itu sering ngeluh masalah getar. Alhamdulillah, selama 11 bulan ini yang saya rasakan getaran itu sangat minim. Nah, untuk produk monoshock yang saya pakai yang made in Jogja, asal bener cara pasang ya, insya Allah getaran itu tidak akan terasa. Banyak yang sering ngeluh ke saya tentang mengatasi mengatasi getarannya. Sudah kayak saya kasih tips juga untuk mengatasi getarannya. Tapi video kali ini saya tidak akan membahas masalah mengatasi getaran ya, karena untuk membahas masalah mengatasi getaran menggunakan monoshock tipe ini saya harus bongkar bodi. Mungkin di video selanjutnya akan saya bahas. Nah, selama 11 bulan saya pakai, saya sudah 2 kali ganti monoshock. Pertama, seperti video awalnya, saya menggunakan monoshock merek Answer. Nah, kemudian saya ganti menggunakan shockbreaker orinya Fiction dengan kode 1PA. Perbedaannya adalah kalau menggunakan shock Fiction 1PA itu lebih empuk ketimbang menggunakan monoshock Answer. Terlebih monoshock Answernya itu saya ada kendala bocor si monoshocknya. Akhirnya saya memutuskan beli dan menggantinya dengan menggunakan Fiction. Kerasa lebih empuk, lebih nyaman aja menggunakan monoshock orinya Fiction. Nah, dan yang namanya modifan seperti ini pasti ada kekurangannya. Tidak 100% sempurna yang saya rasakan. Nah, masuk usia ke 8 bulan kalau tidak salah, saya mengalami sedikit masalah menggunakan monoshock ini. Saya terasa kalau jalannya benar-benar jelek atau ada sambungan jalan dari aspal ke jalan yang cor-coran, biasanya kan ada gap nih. Ada gap di jalannya itu seperti ini, atau saat melewati yang garis jalan itu tengahnya, itu sering sekali motor itu terasa ngebanting, agak orang Sunda bilang sih gibeg atau nggak stabil. Itu pada saat usia 8 bulan. Awalnya jujur aja saya mau mengganti double shock lagi karena merasa tidak nyaman di usia 8 bulan. Saya udah cek semua kekencangan baut, masih kencang juga, nggak ada masalah. Cek shockbreaker juga nggak ada masalah. Ternyata masalahnya adalah ada di ini nih, dampernya. Damper yang berada di bawah sini. Atau engine mountingnya. Ya, ada masalah di engine mounting. Begitu saya bongkar kemarin, bulan apa ya saya bongkar itu, November apa Desember, saya melakukan penggantian. Itu usia motor udah 10 bulan. Begitu saya cek, ternyata di engine mounting ini, di sini harusnya itu ada asnya nih. Ada as atau bos. Begitu saya lihat, ternyata ada pembesaran di karet engine mountingnya ini. Jadi bosnya itu ada gap di sini. Otomatis begitu melewati jalan jelek, motor serasa goyang dompet tuh pas belakangnya. Kerasa banget. Tapi begitu saya ganti engine mountingnya dengan yang baru, masalah gejala oleng saat melewati jalan yang rusak itu nggak ada. Nah,
Sangat disarankan kalau kalian menggunakan monoshock tipe ini usia 8 bulan, kalian harus ganti engine mountingnya. Karena mungkin ini perbedaan tekanan per kalau kita menggunakan double shock sama monoshock. Jadi tekanan di engine mounting itu lebih keras sehingga membuat engine mounting ini lebih cepat rusak. Murah kok kalian beli ini, kalau saya beli 5.000 apa 8.000 untuk engine mounting ini. Jadi kalau kalian menggunakan tipe monoshock ini dan udah lewat usia 6 atau 8 bulan, terasa ada sedikit masalah, bisa kalian ganti. Cuman untuk pemasangannya emang agak susah, memerlukan 2 orang. Kemarin saya nggak sempet bikin video pemasangannya karena emang agak susah untuk video. Akhirnya nggak ada video pemasangannya. Kalian bisa melakukan pemasangan atau penggantian engine mounting ini di bengkel resmi Yamaha atau bengkel yang lainnya dengan biaya kurang lebih 45.000 mungkin sampai 100.000 tergantung dari bengkelnya. Mengingat untuk Aerox ini agak beda. Kalau saya bongkar engine mounting X-Rate sih sendiri juga bisa, tinggal lepas masukin karena enteng. Kalau ini berat banget, saya dibantu juga untuk pasangnya, tapi tetap harus ada 2 orang untuk penggantian engine mounting. Kemudian masalah kestabilan tetap stabil selama 11 bulan ini. Nggak ada namanya motor ngebanting, apalagi pas nikung itu masih tetap enak. Apalagi setelah ganti engine mounting, nikung enak lagi. Tapi kalau misalnya kalian udah pakai tipe monoshock ini dan saat nikung atau cornering agak sedikit ngebanting, segeralah ganti engine mountingnya. Nah, ketemu masalahnya di engine mounting tadi ya. Kalau udah mau memasuki 8 bulan ya segeralah ganti agar penggunaan monoshock ini tetap nyaman. Selebih itu ya, saya nggak pernah merasakan adanya masalah lain ya. Terutama masalah getar nih yang banyak sekali nanya ke saya untuk mengatasinya. Mohon maaf banget kalau yang lain, tipe lain monoshocknya saya nggak bisa kasih saran lebih karena saya hanya memakai monoshock seperti ini. Jadi yang bisa saya tangani kalau masalah getar di monoshock hanya tipe yang ini aja ya, yang made in Jogja, yang CNC. Yang lain saya nggak bisa bantu banyak untuk kasih sarannya. Nah, terus bagaimana sih setelah lepas monoshock terus kita ganti dual shock? Saya juga pernah coba. Seminggu saya ganti menggunakan dual shock lagi. Yang konon katanya kalau habis menggunakan monoshock terus balik ke dual shock, si rangka harus diurut. Itu yang sempat jadi trending banget. Alhamdulillah yang saya pakai, saya ganti ke double shock, masih tetap nyaman tanpa ada masalah berarti atau rasa ngebanting kanan ke kiri, itu nggak ada. Tetap nyaman juga yang saya rasain. Mungkin beda tipe bracket monoshock itu juga mempengaruhi daya tahannya. Kalau yang saya rasain alhamdulillah udah coba balik ke double shock tetap juga nyaman. Jadi selama 11 bulan ini untuk tipe monoshock kayak gini alhamdulillah saya tidak merasakan masalah yang serius. Selain tadi masalahnya di engine mounting udah rusak, bos-bosannya udah ngelebar, itu jalan rusak aja udah nggak enak, nggak nyaman. Tapi setelah ganti alhamdulillah sampai sekarang nyaman lagi, nyaman seperti baru pertama kali pasang. Dan untuk ketahanan bracketnya pun cukup tahan. Ini alhamdulillah nggak ada amit-amit ya, ada retak atau hal lainnya, tapi tetap juga aman. Yang banyak kita takutkan adalah ada masalah lain nih di penggunaan bracket monoshock. Sampai saya pernah lihat postingan di Malaysia itu
pakai tipe bracket monoshock lainnya yang bukan seperti ini, itu sampai crankcase hancur. Mungkin itu karena ketahanannya dari partnya itu beda. Kalau ini kan kalian bisa lihat sendiri, ini selain ada penahan ke sini pakai baut, juga atas bawah di dalamnya pun ada penahannya juga sehingga kuat. Dan ini nggak ada yang nyantol ke crankcase yang baut bekas coil yang dipakai. Ini aman banget. Ini sorry agak sedikit kotor, padahal barusan dicuci juga. Maklum ini lagi musim hujan jadi banyak kotor-kotor. Nah, jadi selama pemakaian 11 bulan, hampir 12 bulan, Februari masuk ke 12 bulan, ini saya belum menemukan masalah-masalah berarti. Yang jelas, kalau kalian mau pakai bracket monoshock, pilihlah bracket monoshock yang seperti ini, yang nggak ada masalah sama sekali. Oh iya, perlu kalian ingat, menggunakan bracket monoshock ini berbeda dengan menggunakan double shock. Kalian akan ketemu sedikit masalah pada saat motor kalian melaju di atas 90 km per jam. Kalau saya menggunakan shock breaker fiction ini, mungkin karena terlalu empuk, pada saat lewat dari 90 km per jam, itu akan terasa goyang. Akan terasa sangat goyang. Makanya saya udah nggak berani lewat dari 90, apalagi 100 km per jam. Ya selain sayang nyawa juga, ngeri, udah nggak berani geber motor terlalu kencang di atas 90 km per jam. Tapi beda ya, dengan menggunakan shock breaker, answernya, karena dia shock breakernya bisa di setel kekerasannya, sehingga pada saat lewat dari 90 km per jam pun dia nggak ada masalah, nggak ada goyang-goyang. Pernah saya coba lewat dari 90 km per jam pada saat shock breakernya masih merek Answer, itu dia nggak ada masalah goyang, karena saya setting shock breakernya itu di hard bukan di soft. Nah mungkin dari situ faktor yang mempengaruhi kenapa pakai monoshock itu akan terasa goyang kalau udah lewat dari 90 km per jam. Ini bukan ini ya, ada tabung tapi bukan merek offline. Ini hanya dari shock breaker sebelumnya. Ini namanya juga Line. Saya bikin sendiri stikernya Line. Nah, untuk kalian mungkin penghobi kecepatan, saya sarankan untuk menggunakan shock breaker yang lebih keras daripada menggunakan shock breaker bawaannya fiction. Bisa menggunakan Scarlett yang tabung atau yang biasa yang lebih keras daripada fiction. Itu pada saat kalian melaju di kecepatan tadi lewat 90, itu nggak bakal ada terasa oleng. Tapi kalau pakai Orion Fiction seperti saya yang 1 IPA, itu lewat 90 itu akan terasa banget yang namanya ada efek ngebanting di belakangnya. Bukan berarti nggak bagus, cuman mungkin pemilihan shock breakernya aja yang harus pas pada saat kalau pengen motor itu dibawa kencang. Kencangnya lewat 90 ya. Apa lagi ya? Mungkin itu aja review dari saya. Kurang lebihnya silahkan kalian tanyakan di kolom video. Ini karena berhubung di luar udah mulai hujan, jadi cukup sekian dulu video dari saya. Ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan. Masih yang belum paham tentang monoshock ini, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan nantikan terus video tutorial dari saya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.
Semoga video dari saya memberikan manfaat untuk kalian semua.